Assalamualaikum. Halo Sobat Muslimah, kembali lagi di channel YouTube Muslimah Maluku Center. Hari ini kita akan sharing-sharing tentang gempa. Apakah ujian ataukah teguran? Nah, Sobat Muslimah di rumah tentu ya sudah tahu bahwa baru-baru ini yang terakhir itu hari Senin telah terjadi gempa di Turki, di mana gempa ini nih memakan banyak sekali korban dan juga banyak gedung-gedung itu yang runtuh. Mendengar hal ini, kita sebagai seorang muslim yang punya saudara di sana tentu merasa sedih dan kasihan, begitu itu adalah saudara-saudara kita. Nah, tapi Sobat Muslimah di rumah tahu tidak bahwa dengan terjadinya gempa ini ada muncul dua pandangan. Ada yang satu pandangan bahwa memandang gempa ini adalah teguran dari Allah. Yang satunya memandang bahwa gempa ini adalah ujian dari Allah. Nah, menurut Sobat Muslimah di rumah bagaimana? Jangan lupa langsung komen di bawah ya. Nah, hari ini kita sudah berada di Universitas Ikraburu. Di sini kita akan tanya-tanya kepada mahasiswi di sini bagaimana pendapat mereka. Yuk, langsung saja. Menurut saya teguran, karena teguran atau bencana yang Allah berikan di Turki itu adalah sebuah teguran agar manusia lebih muhasabah diri lagi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya gempa yang terjadi di Turki itu sebuah teguran dari Allah, karena mungkin mereka selalu melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Menurut saya gempa di Turki itu ujian, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian tersebut agar mereka lebih dekat lagi kepada Allah. Menurut saya gempa yang terjadi di Turki itu teguran karena mereka melalaikan agama Allah. Nah, Sobat Muslimah, itu dia tadi kita telah mendengarkan beberapa tanggapan dari teman-teman di Universitas Ikraburu. Sepertinya kalau kita lihat ini ada terjadi perbedaan pendapat ya. Ada yang bilang bahwa ternyata gempa itu adalah ujian dari Allah. Ada juga yang mengatakan itu adalah teguran dari Allah SWT. Nah, Sobat Muslimah, hari ini nih sudah ada bersama kita Kakak Iin yang akan sharing-sharing bersama kita hari ini. Nah, yang menuntaskan sebenarnya gempa yang terjadi di Turki ini ujian ataukah musibah? Ujian atau teguran? Ujian atau teguran? Iya. Ya, alhamdulillah Sobat Muslimah, Masya Allah ya, kita sudah mendengar tadi pendapat dari teman-teman yang ada di Ikraburu, Universitas Ikraburu. Sebenarnya gempa yang Allah datangkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Turki di sana itu, apakah itu ujian atau teguran begitu? Karena kan kita tuh kayak sedih sekali begitu kan ya, melihat di sana itu bahkan sampai 45.000 lebih korban yang berjatuhan ya karena gempa, dan bahkan banyak sekali gedung-gedung yang runtuh begitu, dan bahkan tuh kayak anak-anak begitu ya, orang tua mereka itu tertindih bangunan begitu kan. Nah, kita tuh akhirnya bertanya gitu kan ya, ya Allah, apa sih begitu kan ya yang terjadi sampai Allah itu mendatangkan gempa sebesar itu begitu. Dan akhirnya kan ini muncul dua kubu itu kan yang kita mau bahas. Ada yang mengatakan ini tuh azab ya, ataupun teguran untuk kita karena banyak sekali maksiat-maksiat yang dilakukan. Dan ada kubu yang lain yang mengatakan ini tuh ujian aja gitu, yang akhirnya menguji kesabaran kita begitu, yang membuat kita tuh harus bisa menerima ini dengan ikhlas begitu. Nah, jadi sebelum kita sharing nih, kakak itu pengen tahu gimana pendapat Irma sendiri nih tentang gempa ini, ujian atau teguran? Kalau menurut Ima ya Kak In, bahwa gempa yang terjadi di Turki menimpa kita saudara muslim kita di sana itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin telah banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sana, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat ulah tangan manusia, supaya Allah merasakan sedikit dari azabnya Allah agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, dari ayat ini nih Kak, menurut Ima sih itu teguran kepada kita semua. Masya Allah ya. Ini pendapat dari Irma ya. Nah, tadi sebelumnya juga sudah berpendapat
ya bahwa ada yang mengatakan ini tuh teguran, ada juga yang mengatakan ini tuh ujian begitu dari Allah. Nah, sobat muslimah, dalam menyikapi hal ini ya, kita tuh jangan langsung ini juga ya, jangan langsung semerta-merta kita menjudge juga ya bahwa ini tuh azab begitu kan ya, karena banyak maksiat dan lain-lain begitu kan. Nah, di sisi lain juga jangan juga kita terlalu kepedean bahwa ini tuh bukan azab, ini tuh sekedar ujian aja gitu kan ya, untuk menguji kekuatan iman kita begitu kan. Nah, jadi kita bukan berada dalam dua posisi itu begitu, tapi harusnya kita itu memposisikan diri kita itu untuk merefleksi, atau kita itu apa ya namanya, evaluasi gitu, evaluasi diri kita. Apakah kita ini sudah berada dalam posisi taat kepada Allah secara kafah ya, termasuk negeri kita juga, ataukah kita dalam posisi masih banyak bermaksiat kepada Allah begitu. Jadi kita melihat begitu kan, kalau misalnya kita lihat dalam kondisi sekarang ini, faktanya memang masih banyak sekali kemaksiatan yang dilakukan ya, karena kemaksiatan itu bukan cuman kita itu melakukan dosa-dosa ya seperti riba, zina dan lain-lain, tapi juga meninggalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan aturan-aturan atau syariat-syariat Allah, itu juga adalah sebuah kemaksiatan yang besar begitu, yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Nah, dalam kondisi ini kan berarti kita introspeksi begitu. Untuk apa? Berarti kita itu harus memperjuangkan gitu kan ya, atau kita itu harus berusaha bagaimana syariat Allah itu bisa diterapkan di tengah-tengah kita begitu. Nah, agar kita itu tidak mendapat teguran dari Allah berupa gempa seperti ini begitu. Jadi kita bisa melihat ya teman-teman bahwa gempa seperti ini ya, yang kita melihat ini sebuah teguran ini, itu tuh bukan cuman menimpa kita hari ini aja begitu, tapi di masa para sahabat pun pernah terjadi. Jadi di masa Khalifah Umar bin Khattab, kalau di masa Rasulullah kan tidak ya, Allah berjanji tidak akan mengazab kaum muslimin selama Rasulullah itu masih hidup ya. Tapi setelah beliau meninggal digantikan oleh para khalifah, tepat di masa Khalifah Umar bin Khattab itu terjadi gempa bumi begitu yang mengguncang mereka. Nah, akhirnya Khalifah Umar bin Khattab itu naik ke mimbar Masjid Nabawi, kemudian beliau mengetukkan tongkatnya dan beliau kemudian mengatakan kepada kaum muslimin pada saat itu, wahai manusia, alangkah cepatnya balasan atas dosa-dosa yang dilakukan begitu. Jadi ini teguran begitu kan ya, karena memang di dalam Islam juga kan ada dalilnya di dalam Al-Quran, sebagaimana yang tadi Irma sampaikan, ataupun juga di dalam surah Al-A'raf ya, Allah berfirman bahwasanya seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maka akan kami limpahkan berkah dari langit dan bumi. Namun karena mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka sesuai dengan perbuatan mereka begitu. Jadi azab atau gempa yang datang itu ada penyebabnya, yaitu karena apa? Dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri begitu. Jadi kita introspeksi seperti itu begitu, sehingga kita tidak mudah untuk berdebat dengan dua hal ini begitu kan. Kalau kita sudah menganalisa, kalau memang kita sudah taat kepada Allah ya berarti ini adalah ujian ya. Tapi kalau kita itu banyak bermaksiat ya berarti ini adalah sebuah teguran untuk kita begitu. Memang ya Kak, kalau ini memang teguran, berarti ada sebagian orang yang berpendapat bahwa kalau memang itu teguran untuk kita karena berbuat dosa, kenapa juga ditimpa kepada orang-orang yang masih taat kan? Buktinya di Turki sana bukan semuanya bermaksiat, tapi ada juga yang masih taat begitu. Kenapa mereka juga merasakan hal yang sama? Nah ya, jadi memang ya kalau kita lihat di Turki itu kan banyak sekali orang-orang yang ketaatannya itu Masya Allah begitu. Pas gempa itu kan ada muslimah yang dia bahkan tidak mau keluar dari reruntuhan gedung itu sebelum diberikan hijabnya begitu. Makanya kan para evakuasi itu mengambil kain untuk dia menutup auratnya begitu, memakai hijab itu baru dia akhirnya mau keluar. Nah ini kan artinya banyak juga orang-orang yang bertakwa yang tertimpa bencana itu begitu. Ataupun ada yang dia sampai berapa lama ya, berapa jam itu lamanya dia itu terus membaca Al-Quran begitu. Dan banyak sekali memang kita melihatnya ternyata banyak sekali orang-orang yang mereka itu taat kepada Allah, tapi bencana itu menimpa mereka semua. Nah berarti ini apa? Nah berarti ini adalah ujian begitu kan ya, ujian untuk orang-orang yang bertakwa kayak gitu. Sehingga dari sini kita bisa melihat ya bahwa Allah itu ingin memberikan atau mengangkat derajat mereka melalui ujian-ujian tersebut begitu. Jadi tadi ya tinggal kita melihat saja, kalau dia orang yang bertakwa maka ini adalah ujian untuk dia begitu. Sebagaimanapun Rasulullah pernah bersabda kepada Bunda Aisyah ya, pada saat itu Rasulullah mengisahkan ada sekelompok orang ya, atau ada pasukan yang mereka itu ingin menyerang Ka'bah.
Kemudian Allah akhirnya menenggelamkan orang-orang tersebut dari orang pertama hingga orang terakhir. Kemudian Bunda Aisyah itu bertanya, wahai Rasulullah, bukankah di antara mereka itu ada para pedagang, ada orang-orang yang tidak termasuk golongan mereka, atau mesti intinya apa ya, kayak orang-orang yang tidak berdosa gitu kan? Kemudian Rasulullah bersabda, iya, tetap yang akan dibenamkan itu dari orang pertama sampai orang terakhir, dan kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Intinya ketika azab Allah datang itu ya kena semua, mau taat maksiat semua kena begitu. Nah, nanti akan dibangkitkan sesuai dengan ya amal masing-masing begitu. Makanya kan ini sebenarnya pelajaran juga buat kita bahwa jangan kita biarkan lingkungan kita itu banyak kemaksiatan begitu. Kenapa? Karena kalau sampai Allah itu mendatangkan teguran, maka itu akan mengenai kita semua begitu. Jadi begitu ya sobat muslimah, bahwa tergantung kepada siapa musibah itu ditimpakan. Kalau kepada orang yang taat berarti itu ujian yang harus kita sabar. Kalau kepada orang yang bermaksiat berarti itu teguran supaya dia berhenti untuk bermaksiat dan kembali taat. Nah, terus Kak, menurut Kak Inya sendiri bagaimana cara menyikapi kejadian hari ini yang terjadi gempa di Turki? Ya, sobat muslimah, kalau kita melihat kejadian ini ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ini adalah teguran karena kondisi kita saat ini belum berada pada kondisi yang taat secara kafah kepada Allah begitu. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus berusaha keras ya. Harusnya ini menjadi booster untuk kita, menjadi dorongan kuat untuk kita untuk terus beramar ma'ruf ya, mengajak kaum muslimin ini untuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah, menerapkan syariat-syariatnya Allah begitu kan, supaya Allah itu lantas tidak murka kepada kita dan menurunkan azab ya ataupun teguran kepada kita begitu. Jadi apa yang harus kita lakukan ya, kita harus terus untuk amar ma'ruf nahi mungkar begitu. Oh iya Kak, berarti mulai sekarang dengan terjadinya gempa di Turki ini menjadi introspeksi bagi kita untuk lebih semangat lagi dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan, supaya Allah itu tidak menimpakan azab kepada kita semua. Iya. Terutama juga di Indonesia ya, bukan cuma di Turki ya, termasuk kita di Indonesia juga para pemuda ya. Nah, kita ini yang harus lebih banyak bersemangat. Kenapa? Karena kerusakan yang besar juga sekarang dialami oleh pemuda kita begitu. Ya banyak sekali kerusakan ya, yang mungkin nanti bisa dibahas ya dalam video-video berikutnya ya, bagaimana rusaknya generasi muda kita ini, yang kita khawatir ya dengan itu azab Allah datang itu dan akan menimpa kepada kita semua begitu. Nah, jadi sobat muslimah semua, kita harus lebih semangat lagi dalam dakwah supaya azab-azab itu tuh tidak mengena kita semua. Karena kalau azab kena bukan hanya orang yang bermaksiat saja, tapi kita yang mau taat juga kena. Nah, mungkin Kak sampai di sini dulu sharing-sharing kita hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, channel Muslimah Maluku Center. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.